the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Mr. Ali. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar sekarang, sehat? Sehat walafiat. Terus pagi-pagi mau berkonten ya? Ya, boleh. Monggo, saya mau mendengarkan, lanjutkan aja. Oke, judulnya infak. Infak sodakoh ya. Ya, oke. Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan benih, serupa dengan benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Sebagian besar para musyafir menafsirkan ayat tersebut sebagai suatu yang menggambarkan ganjaran yang akan diterima oleh mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Anjuran berinfak tidak diawali dengan sesuatu keharusan dan paksaan, tetapi digunakan cara lunak, menggugah perasaan dan menyentuh emosi yang hidup dalam diri manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Setiap usaha penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerataan pembangunan, sehingga hasil dari satu pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Salah satu tantangan utama dalam upaya pemerataan antar sektor kegiatan adalah mendorong transformasi struktur ekonomi menuju sektor yang seimbang. Meningkatkan daya saing petani melalui pembinaan kelompok tani dan lain-lain. Jadi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan manusia-manusia yang memang kita harapkan menjadi hidup lebih baik. Dengan demikian kemiskinan merupakan kelemahan struktur akibat terbentuknya struktur sosial yang membawa golongan masyarakat tertentu tidak mampu berproduksi dalam kehidupan ekonominya. Ketidakmampuan ini erat hubungannya dengan hal-hal yang ada di sekitar masalah-masalah pemilihan dan penguasaan faktor-faktor produksi. Ia memaparkan suatu gambaran inspiratif sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkannya harta bendanya di jalan Allah, bagaimana sebuah bulir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Makna yang pertama kali muncul di benak kita adalah berlipat gandanya akan diberikan oleh Allah bila kita mendermakan harta di jalan Allah. Pada akhirnya harus kita sadari bahwa pemberian tersebut tidaklah mengurangi harta yang kita miliki, namun justru menambah harta yang ada, dan penambahannya tanpa terhitung banyaknya, dan juga tanpa diketahui seorang pun berapa batas serta luas rahmatnya. Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Buya Hamka memberikan contoh tentang harta yang berlipat ganda dengan permisalan orang yang mendermakan hartanya dalam pembangunan sekolah-sekolah di tempat-tempat terpencil. Kemudian setiap tahun anak-anak banyak yang mendaftar ke sana sekaligus lulus dengan bahagia. Kemudian pada suatu saat nanti mereka membawa hasil kelulusannya ke desanya berupa kemampuan atau skill yang bisa dibanggakan untuk membangun desa mereka.
dalam skala yang lebih luas lagi. J.B. Tsai mengatakan bahwa supply atau menciptakan demand-nya sendiri, artinya bahwa suatu perekonomian tidak akan mengalami underemployment atau apa yang oleh Malthus dinamakan underconsumption atau konsumsi, ya. Pengeluaran total masyarakat akan selalu dapat mencukupi untuk menunjang produksi pada keadaan kesempatan kerja penuh atau full employment. Namun demikian, potensi output yang dapat dihasilkan tergantung daripada tingkat teknologi dan banyaknya faktor produksi tenaga kerja. Perlipat gandaan yang diberikan oleh Allah di dunia dan akhirat bukan pada seluruh pemberian manusia, namun infak yang dapat mengangkat martabat manusia, bukan merusak atau mengotorinya, serta bukan merupakan infak yang dapat merendahkan harga diri yang menerima, dan tidak pula yang mengoyak dan menghancurkan perasaan mereka. Namun pelipat gandaan itu diberikan kepada mereka yang menginfakkan hartanya karena ketulusan dan kebersihan hati, dan karena mengharapkan ridhonya. Ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringinya apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, maka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka yang tidak pula mereka bersedih hati. Nah, itu tadi sekelumit pemahaman tentang infak. Infak terutama bersedekah di jalan Allah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.